Mari sama kita ikuti bimbingan dan arahan dari Ayahanda Ketua Pengurus Daerah Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Asahan, sekaligus membuka kegiatan BIMTEK Kurikulum Madrasah Diniyah dan pengelolaan aset wakaf Al-Wasliyah. Kepada Ayahanda Sahrul Nasution MPD MA, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Tutur hormat kita semua kepada Abangda Dr. Andes Haji Husni Tamrin MPD. Beliau adalah merupakan tim ahli dari Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah dan saat sekarang diamanahkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Wasliyah sebagai Ketua Tim Kurikulum Pondok Pesantren Al-Jamiatul Wasliyah. Kemudian tutur hormat kami yang sama kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara. Kali ini hadir bukan sebagai Ketua Majelis Kader Al-Wasliyah Sumut dan bukan hadir sebagai Wakil Ketua Ikatan Guru dan Dosen Sumut, tapi mewakili Kasih Kurikulum Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai pemateri pada kesempatan ini. Ini Bang RD, kami manggil dulu Bang Robert James, nama Islamnya Rahmat Jamil, SAG EPDE. Ini tak asing sama kita semua. Kemudian Ketua Majelis Pendidikan beserta dengan seluruh pengurus yang hadir juga Sekretaris Pengurus Daerah Al-Wasliyah Kabupaten Asahan, para ketua dan sekretaris pengurus cabang, para kepala sekolah dan kepala madrasah Al-Wasliyah se-Kabupaten Asahan, dan seluruh guru-guru, khususnya tuan rumah Pak Sahri SE, Wakil Ketua PD yang cukup paham kegelisahan kami beberapa waktu belakangan ini melihat kondisi pendidikan kita, sehingga beliau bersedia menjadi tuan rumah dari pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan pada satu harian nanti insya Allah sampai dengan nanti kita akhiri. Kemudian sedang di jalan Ketua Lembaga, agak panjang namanya, lupa saya, Lembaga Registrasi, Verifikasi dan Pemberdayaan Aset Wakaf PB Al-Wasliyah, Bang Darius SHMH sedang di jalan, yang nanti akan menjelaskan tentang bagaimana mengenai tata kelola aset kita, ya, aset-aset wakaf kita, sehingga semuanya insyaallah kelak bisa tertib dan tidak lagi menjadi persoalan kita di belakang hari apabila kelak kita sudah tidak lagi menjadi pengurus Al-Wasliyah ini. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita bersyukur kepada Allah, Allah pertemukan kita di hari ini, dan kita berharap Allah memberikan barokah untuk kita, Allah bimbing kita dengan bimbingan hidayah terbaiknya. Semoga ke depan kita lebih mudah dalam melaksanakan tugas-tugas keumatan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir adalah merupakan barisan dari umatnya, insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Bapak dan saudara sekalian, ketiadaan dan kelangkaan alim ulama itu bisa menjadi sesuatu yang agak cukup membahayakan pada tataran kehidupan keumatan. Bahkan pada satu ketika di masa-masa akhir kedaulahan Abbasiyah, itu tidak terlihat ulama yang istiqomah mempertahankan ajaran agama, sehingga ketika seorang pemimpin dari Mongol itu datang ingin
berdialog dengan ulama yang dimiliki oleh Abbasiyah di masa akhir itu, tidak ada yang sanggup bertemu. Karena apa? Karena mereka takut ketemu dengan pemimpin barbar seperti pemimpin-pemimpin Mongol ini. Akan tetapi kan tentu problem terbesarnya adalah banyak orang yang tidak lagi mau, atau mungkin sederhananya dia hanya punya ilmu tetapi tidak duduk pada aspek sikap dan perbuatan untuk kita kuku dan kita tiru sebagai para alim ulama kita. Mohon maaf, setelah wafatnya Allah yarham Tuan Arsyad Talib Lubis dan kawan-kawan, penggantinya masih cukup banyak itu. Mungkin juga Bang Tamrin masih ingat, penggantinya masih cukup banyak. Ada Tuan Majid Siraj, ada Tuan banyak juga ya. Banyak, ada Tuan Yunus, Abdul Karim dan lain-lain. Sampai di generasi tahun 80-an itu masih banyak ulama-ulama Al-Wasliyah. Dan itu menjadi rujukan di mana tempat mereka bertinggal. Sampai di masa kepemimpinan Tuan Bahrom Jamil sebagai ketua PB Wasliyah, dia mengirim sekelompok alumni Unipa untuk berdakwah ke Jawa Barat. Dan itulah yang pada akhirnya menjadi ketua-ketua PD Al-Wasliyah di Jawa Barat. Saya ketemu beberapa dari mereka. Sekarang orang-orang yang kita sebut ini adalah kiai-kiai besar di kabupaten kota di Jawa Barat. Dan itu yang sekarang mengembangkan Wasliyah di sana. Sehingga setelah Sumut, Jawa Barat dan Banten itu termasuk salah satu provinsi yang perkembangan Wasliyah cukup amat sangat besar. Ke Malaysia, Tuan Bahrom Jamil juga kirim 13 orang, walaupun hanya tersisa 3 orang menurut pengakuan Tuan Jalidar Abdurrahim yang merupakan salah satu dari tokoh yang juga tamat Unifa dikirim ke sana. Tuan Jalidar ini selain memiliki ilmu agama, karena dia punya suara bagus, dia juga berdakwah melalui seni qasidah. Tetapi kondisinya kan tidak demikian, Pak, kata Tuan Jalidar. Sekarang kami sudah hanya tinggal 3 orang, Ananda. Di Jawa Barat kami hanya tinggal melihat Kiai Afif di Bandung. Itu yang tersisa dari beberapa ulama yang dulu dikirim dari Medan ke sana berdakwah. Sisanya kita melihat semakin terjadi penurunan tahun ke tahun. Para ulama kita wafat, tapi tidak meninggalkan pengganti yang sepadan. Kita tidak tahu akan seperti apa kondisi umat, kondisi bangsa, kondisi negara ini apabila tidak ada lagi suara yang akan kita lihat sinarnya dari pengetahuan yang dia miliki dari para kelompok alim ulama itu. Itu fakta di luar. Secara internal di Wasliyah kita melakukan semacam kritik internal. Kenapa tidak lahir lagi ulama-ulama berkelas kaliber dari Wasliyah ini? Jawaban sederhananya adalah kurikulum kita sudah tidak memiliki kekuatan untuk melahirkan kelompok cendekiawan dan alim ulama. Ustadz Abdul Somad itu betul belajar dari SD Al-Wasliyah kita di SD 80, lanjut ke Sanawiyah di Muallimin Unifa, kemudian dia aliyah di Darul Arafah, pindah Muallimin Unifa kelas 2 aliyah, baru pindah ke ikut orang tuanya. Tetapi justru dia mendapatkan segala ilmu-ilmu itu kita munculkan itu setelah dia nyantri di Azhar Mesir, lanjut dia S2 di Maroko, kemudian lanjut dia S3 di Tunisia. Artinya kita harus akui bahwa lembaga pendidikan kita hari ini itu harus kita desain, harus kita upayakan untuk kembali tampil melahirkan calon-calon ulama di masa yang akan datang. Kalaupun tak ulama yang kelas sebagaimana yang kita sebutkan, saya meminjam ucapan Bang Husni Tamrin, minimal lah ustadz-ustadz yang bercirikan ulama, yang paling tidak akan menjadi suara di tengah-tengah masyarakat, yang diikut fatwanya, yang diikuti kalimat-kalimatnya, dan tentunya mereka-mereka yang bisa terus memberikan bimbingan arahan kepada umat untuk bersabar ketika ada musibah, untuk bersyukur ketika mendapatkan banyak kenikmatan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu ini yang menjadi kegelisahan saya, Bapak-bapak. Berkali-kali dalam rapat temu kepala sekolah saya sampaikan, saya yang paling gelisah saya sekarang, andai kelak dihisab Allah sebagai ketua PD Wasliyah, hisab yang paling saya takutkan adalah di kepemimpinan saya tidak berupaya sama sekali untuk mengembalikan Al-Wasliyah kita ini sebagai satu ormas, tempat berkumpulnya para ulama,
tempat ormas yang kita dorong untuk melahirkan para alim ulama. Setiap malam itu yang selalu mengganggu tidur kami. Sehingga mohonlah hari ini kegiatan bintek yang kita buat ini, mari sama-sama kita seriusi. Kita nih mungkin tak bisa membuat sebagaimana yang dibuat oleh atuk-atuk kita zaman dulu. Apa kata ketum PB yang lalu bertelepon kepada kami hampir 1 jam? Kata ketum kita Kiai Khamis, Adinda, tak bisa Adinda kita ikut macam yang dulu-dulu tuh. Minimal buatlah yang bisa kita lakukan. Kalau mau kita balikkan ke kurikulum diniyah yang lama itu, nggak lalu kita, Bapak Ibu, ibtidaiyahnya dulu diniyah kita, nahunya sudah pakai matan jumiyah. Itu sekarang di sanawiyah baru diajarkan di pesantren. Tasrifnya sudah pakai tasriful wadi. Kitab tauhidnya sudah Husnul Hamidiyah. Fikihnya sudah Wayatut Taqrib. Itu ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu. Tak temakan kita lagi itu. Kalau itu yang mau kita buatkan sekarang itu, tak temakan kita situasi itu. Sehingga kata Bang Khomis, ya, kalau dibilang orang-orang tua sekarang sama aku, kita balikkan zaman dulu. Aku bilang tak mampu lagi SDM kita. Lagian kan beda, kata ambil bercanda dia. Dulu orang tuh pun khitan masih pakai semilu sama pakai kampak katanya. Awak sekarang sudah pakai obat bios yang canggih, kira begitulah. Sehingga menurutnya, ndak pun kita buat semacam seperti dulu, tapi kita desainlah yang paling tidak sesuai dengan kondisi kekinian. Contoh Adinda, di Jakarta ini sekarang apa yang nggak ada katanya? Orang belajar bahasa Arab dengan cara instan, pembelajarannya sudah ada. Dengan cepat, metode-metode terbaru ada. Belajar bahasa Inggris dengan cara cepat ada. Nah, itulah yang paling tidak bisa Adinda kerjakan di sana. Sampaikannya. Artinya gunakanlah metodologi terkini. Sehingga kita tidak bisa meninggalkan apa yang sudah pernah kita buat di masa yang lampau itu. Kita tetap akan lakukan di masa hari ini. Artinya saya tak menuntut kita semua nanti untuk melakukan di luar batas kemampuan kita. Tapi kita ingin coba dulu. Memulai dengan sesuatu yang kecil tetapi bisa continue kita lakukan ke depan. Ibarat ada kaidah fikih itu kan ada istilahnya la yudraku kulluh la tutraku kulluh. Jadi kalau tak bisa yang banyak tuh, minimal yang sedikit kita lakukan. Jadi maka oleh sebab itu kami berharap nanti ada 3 pola yang saya sampaikan tadi malam dalam diskusi dengan ketua pemateri kita, abang-abang kita yang luar biasa ini. Pertama, kita berharap bisa buat PKU, pendidikan kader ulama. Barangkali nanti di tingkat aliyah. Apakah kita buat di aliyah Pangkal Titi nanti? Pesertanya 15 orang saja, perwakil dari tiap sanawiyah kita. Kelas 3 sanawiyah nanti sebelum tamat kita seleksi sah-sahan. Kita ambil 15 orang. Royokan kita biayai mereka ibu bapak untuk biaya kelahiran ulama. Kita titip di kota Kisaran. Kenapa? Karena di Kisaran yang sekarang bisa full tenaga pengajarnya. Kalau kita buat di kecamatan mungkin agak sulit tenaga pendidik datang ke kecamatan. Mungkin bisa kita titip di aliyah Pangkal Titi nanti. Untuk aliyah kita coba tahun ini kita ambil 15 orang. Kita ambil nanti Tari Sanawiyah sini berapa orang, Sungai Payang berapa orang, Punggulan berapa orang, Pasar Lima seterusnya. Sama-sama kita keroyokan, kita biayai. Dan itu tentu kurikulumnya nanti kurikulum asli kita. Jadi nanti anak-anak tak perlu lagi mungkin kalau datang pengawas Pak Irfan udah pandai itu nanti mengatasinya itu. Bagaimana dia bernegosiasi dengan pengawas dari Kementerian Agama. Tetapi anak itu memang selama 24 jam kita pondokkan memang hanya belajar kurikulum kepesantrenan kita wasliah. Jadi sehingga tamat yang 15 orang itu 3 tahun kita harapkan sudah bisa punya bekal untuk walaupun mereka mau berangkat ke Timur Tengah dan selain segala macamnya. Tapi kelak kita berharap anak-anak itu punya komitmen, tamat pun dari Timur Tengah mereka pulang kembali ke asahan untuk mengisi slot guru di setiap sekolah kita yang membutuhkan guru-guru untuk melanjutkan kegiatan kurikulum diniyah kita. Yang kedua, yang kami mau nanti bisa kita desain setiap sekolah kita sanawiyah aliyah itu membuat satu kelas unggulan. Jadi tetap seperti dia kala, tapi tambah satu kelas unggulan, seleksi dari tiap kelas yang ada, buat satu kelas unggulan. Di situ kurikulumnya nanti didesain. Anak tetap pulang, tetapi barangkali mereka pulangnya berbeda dengan yang kelas biasa.
Pulang mereka barangkali kita tambah beberapa jam setiap hari, dan itu nanti yang kurikulumnya kita harap bisa Pak Jamil dari Kementerian Agama nanti menjelaskan kepada kita bagaimana mendesain kurikulumnya sehingga itu bisa kita lakukan. Jadi misalkan saya tengok semalam Pak Asri dari MTS 1 sudah coba buat satu kelas tahfiz Quran. Nggak apa-apa, kelas tahfiz Quran itu yang kita jadikan sebagai kelas unggulan itu. Jadi seleksi, karena ulama kan harapan kita memang ulama itu kita mulai dengan hafalan Qurannya. Jadi menghafal terus kita isi dengan kurikulum-kurikulum yang barangkali nanti akan diajarkan oleh para pemateri kita. Yang ketiga itu modelnya semua akan kita tambah. Model ketiga harapan saya itu dari ibtidaiyah sudah bisa dilakukan. Tambah jam pulang, mungkin ditambah 2 jam dari waktu normal pulang. Kemudian disitulah ditambahkan materi-materi yang akan kita jadikan sebagai mungkin akan kembali kita mengkaji kitab-kitab lama itu ditambah. Nah itu nanti juga Pak Jamil dengan Pak Tamrin nanti barangkali akan bisa menyampaikan bagaimana mendesain semua itu. Paling tidak ini 3 opsi dari kami. Mungkin Bapak Ibu nanti yang akan melaksanakan mungkin punya opsi lain atau mungkin punya gagasan lain. Itulah nanti akan kita diskusikan di sini. Sehingga nanti para pemateri kita lebih berharap ini lebih banyak dialognya nanti. Bagaimana sebetulnya cara kita untuk mendesain semuanya itu. Oleh sebab itu kami berharap nanti jangan banyak dia Bapak-bapak, diskusikanlah, tanyalah, seraplah dari kedua mereka ini. Karena menurut kami 2 orang yang kita pilih ini adalah 2 orang terbaik. Bahkan dari aspek kaderisasi pun 2 orang ini salah satu dari beberapa senior terbaik kami di Himmah dulu. Jadi sudah tahu betul kita tak perlu panggil pemateri dari luar lagi sekarang. Orang ini dari dalam pun abang-abang kita yang cukup banyak yang ahli, dan itu bisa membantu kita untuk memahami apa yang kita inginkan kita laksanakan di sini. Mohonlah kita jadikan ini semacam renungan bagi kita semua. Kalau sekarang mungkin organisasi cabang olahraga gelisah apabila prestasi cabang olahraga itu menurun. Masa kita nggak gelisah kita ulama meninggal satu persatu? Kita di Asahan sekarang coba tinggal 3 yang ulama kita. Tinggal Buya Sofyan Karim. Ya. Kebetulan Buya Sofyan Karim ini pernah belajar langsung kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, penulis kitab Al-Fiqhul Islamu Adilatu. Pernah juga menjadi murid dari Syekh Muhammad Ajaz Al-Khatib yang menulis kitab As-Sunnah Qabla At-Tadwin. Sehingga ini ulama yang cukup harus kita, selagi dia masih hidup, kita berharap ini bisa kita manfaatkan ilmunya untuk memberikan pencerahan kepada kita di Wasilah. Yang kedua Buya Haji Munir Abbas LC. Ini juga sudah sakit-sakitan. Bang Jamil pernah cerita sama saya, apa tuh yang bahasa Arab yang kemarin? Di asrama haji ada kegiatan pelatihan guru bahasa Arab se-Sumatera Utara. Ya kan? Ada pertanyaan dari peserta. Itu pematerinya profesor-profesor itu, dan Timur Tengah banyak. Ada pertanyaan dari peserta. Waktu itu nanya apa Bang Jamil? Jadi menanyalah kepada pemateri. Waktu itu tak bisa dijawab. Yang nggak bisa menjawab Profesor Ramli Abdul Wahid, ulama Wasliyah juga. Tapi Prof Ramli sedang tidak di tempat, dihubungi nggak bisa dihubungi. Tanazzalul malaika. Kenapa tanazzalul? Kenapa enggak tatazzalah kan gitu? Tanazzalah. Sementara itu fi'il madhi. Kenapa tanazzalul malaika? Begitulah. Itu pertanyaan. Akhirnya siapa? Dengan gayanya yang sederhana dia berdiri sambil cengenges begininya. Kalau dulu kita di madrasah di kampung-kampung, dijawabnya pertanyaan kata Bang Jamil, tercengang semua. Dan begitu dapat jawaban dari Prof Ramli, jawaban Prof Ramli tidak jauh berbeda dengan jawaban dari Buya Munir kita itu. Tapi sekarang sudah sakit-sakit, jadi kita gelisah nih sekarang. Pak Nahar bin Pakih sama, balaghahnya lumayan itu. Saya diskusi-diskusi ketika dia ngomong tentang kajian balaghah, duduk balaghahnya. Meninggallah nanti orang di atas 75 semua umurnya ini sekarang. Siapa lagi pengganti-penggantinya? Maka oleh sebab itu ini harus kita jadikan semacam renungan kegelisahan kita. Maka mohonlah kepada semua kita para bapak. Saya juga tak setuju Wasliyah jadi pesantren, karena Bang Jamil bilang gitu. Kalau mau dibuat pesantren aku tak setuju Rul, kata Bang Jamil. Itu punya NU. Kita ciri khas kita tuh madrasah. Jadi madrasah. Dan saya punya murid di kampus. Ya, sekarang buka pondok pesantren.
murid langsung dari Mbah Maimun Juber dan murid langsung dari Gus Baha. Rumahnya sedang berdaging. Apa katanya? Buya, aku bingung Buya. Awak nyantri 14 tahun ke Jawa sana supaya bisa baca Fathul Mu'in. Lah pulang kampung awak ke Perbaungan, di dekat Alaslia Perbaungan itu adik-adik awak yang model masuk pagi pulang siang coba jago baca Fathul Mu'in. Dalam hati awak, orang tuh nggak mondok macam awak. Awak capek dihajar senior lah, mondok makan nggak makan jauh dari keluarga lah. Orang tuh masuk pagi pulang sore jago juga baca Fathul Mu'in katanya. Lomba Qiraatul Kutub Sumatera Utara yang sering jadi saingan Mustafa Wiyah itu adalah Qismul Ali Al-Wasliyah Perbaungan. Kenapa kok cuma di sana? Nggak bisa kita buat di sini rupanya. Kalah kita sama orang di sana rupanya, kan nggak mungkin itu. Walaupun mereka pun semalam cerita, saya telepon Bang Ibrahim Khalil, Adinda, tinggal 2 lah guru kami sekarang. 7 dulu, 5 sudah jadi PNS, tugas saya tak lagi di sini. 2 lah tinggal katanya. Sedih kan? Kalau nanti yang 2 itu pun lulus PNS atau mungkin entah apalah namanya, siapa lagi tenaga pendidiknya, banyak alumninya ke Timur Tengah, sama dengan Wasliyah ke Desiana. Dulu itu hebat, sekarang juga tak lagi. Kenapa? Karena alumninya begitu tamat dari Timur Tengah nggak mau pulang. Karena kalau pulang ke kampung halaman malu kemudian kan, pulang ke Batubara pula capek-capek sudah ke Timur Tengah, pulang ke Batubara lagi malu. Akhirnya tak pulang ke Batubara, gurunya nggak ada lagi. Maka oleh sebab itu mohonlah kalau Wasliyah ini tidak lagi mencoba untuk melahirkan kader ulama, nasib sekolah-sekolah madrasah yang dulu pernah unggul itu pasti akan terkubur. Saya dengan Ustadz Jalal, alumni Falahiyah, hebat di masanya. Kenapa? Karena masa itu Falahiyah diisi oleh para alim ulama dan pendidikannya juga didesain untuk melahirkan para alim ulama. Paling tidak menjadi ustadz-ustadz kondang di kota Kisaran pada waktu itu. Begitu itu hilang, madrasah itu pun hilang, bangunan masih ada berdiri, tapi murid sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal cerita kenangan masa lalu. Maka oleh sebab itu kami mohonlah hari ini, seriuslah kita. Saya sudah cakapkan ini berulang-ulang dari sejak sekretaris. Bahkan 2019 workshopnya sudah kita buat di PD Wasliyah dalam rangkaian HUT juga waktu itu. Maka hari ini saya minta ini bintek langsung bagaimana sebetulnya teknis untuk mendesain madrasah kita supaya menjadi madrasah diniyah. Sekarang Sungai Kepayang, dulu juga gudangnya ulama. Sekarang ini si Juranain Lubis, tahu sendiri. Hanya tinggal ketua PC kita lah sekarang tempat bertanya orang di Sungai Payang itu yang tinggal, Pak Hubban Sirait. Ketua MUI-nya juga. Kalau Pak Uban itu nanti tak ada lagi, siapalah penggantinya di sana? Nggak nampak. Kecamatan Tanjung Balai sama. Sekarang ulama panutan dan tempat bertanya orang yang masih duduk kemampuan turas itu Pak Yusuf Mingka, ketua PC Wasliyah kita, juga ketua MUI kecamatan kita. Kalau sempat nanti Pak Yusuf Mingka 77 tahun umurnya, sudah tua. Andai tak ada lagi, siapa pengganti kita dari kecamatan Tanjung Balai? Ini kegelisahan kita sekarang. Maka oleh sebab itu, ini yang perlu kita jawab. Bantu Pak Haji Jahidul, itu lulusan dari MPI, baca kitabnya bagus. Kalau Pak Jahidul tak ada lagi, siapa rujukan orang di kecamatan Air Batu, Simpang 4 Teluk Dalam, Rahuning, Pulau Rakyat itu? Kecarian masyarakat kita. Maka oleh sebab itu, yuklah, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh kita di usia kita, kehidupan kita, untuk berjuang melahirkan lembaga pendidikan kita kembali sebagai tempat untuk melahirkan para alim ulama kita. Kemudian kehadiran para ketua cabang kami ucapkan terima kasih. Kehadiran para bapak-bapak ketua cabang kami harapkan mampu mendorong lembaga pendidikan kita ini, karena para bapak yang akan berusaha dengan banyak madrasah di kecamatan untuk mendorong untuk lebih baik. Kemudian kalau sudah diamankan kurikulumnya, tentu tanah-tanahnya juga perlu kita amankan. Maka itu nanti bintek asetnya kita lakukan juga, sehingga sejalan. Kita benahi kurikulumnya, kita benahi metode pembelajarannya, tetapi asetnya juga harus kita rawat dan kita jaga, supaya keberkahan Allah terus mengucur kepada segenap kita warga Al-Jamiatul Wasliyah di Indonesia, terkhusus kita di Kabupaten Asahan. Kemudian saya sampaikan informasi penting. Saya bangga dengan kepemimpinan Kiai Masril Khamis kita ini. Sekarang Wasliyah itu berkibar di mana-mana.
Ini semalam dia baru dari Palu. Pelantikan Wasliah Sulawesi Tengah itu di kantor gubernur, langsung gubernur. Di NTT semalam di Alor juga sudah ada tanah was. Sekarang datang orang ke Wasliah ini, udah tinggal. Yang paling kagum saya Bang Khomis itu dititipkan orang kaya jemaahnya dulu 1 ATM. Bang Khomis saja nggak tahu isinya berapa, unlimited. Dia cuma bilang kalau ada bangunkan masjid, di mana orang butuh masjid, bangunkan masjid, uangnya di dalam ATM ini, ambil berapapun yang dibutuhkan. Aku bingung kata Bang Khomis, entah berapa isi uangnya. Kalau Pak Ijek mungkin ingin bangun 99 masjid, orang ini lebih gila lagi. Pokoknya di mana tempat mau bangun Wasliah apa masjid, ambil duitnya dari sini. Karena Bang Khomis pula ketua PB Wasliah itu, makanya sekarang banyak masjid Al-Wasliah dibuatnya di mana-mana, dan itu dari impaknya. Ya, orang yang tak disebutkan sama saya namanya tadi, tapi ditunjukkan ATM ini ada ATM. Pokoknya asal ada orang mau bangun masjid, ambillah dari sini. Kan unlimited itu ATM berarti. Entah berapa uangnya, entah berapa miliar orang nggak tahu, entah berapa triliun orang kita nggak tahu itu. Kalau satu masjid sekecil-kecilnya Pak, satu masjid bangunan saja sekecil-kecil pasti 800 juta habis Pak. Belum tanahnya Pak. Ada orang wakaf tanah mau bangunkan masjid, dia kasih bangun. Itu maka sekarang berdiri banyak masjid Al-Wasliah di Jawa, di Sulawesi, dan di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sana. Jadi Kalimantan malah sekarang ada yang wakaf itu berapa? 14, saya lupa ada berapa hektar itu yang diwakafkan ke Wasliah sekarang. Jadi ini sekarang sudah luar biasa, dan insya Allah dalam waktu dekat itu di Serang Banten itu akan peletakan batu pertama pembangunan Universitas Al-Wasliah di provinsi Banten, tepatnya di kota Tangerang, di Tangerang. Luar biasa nih bapak-bapak sekarang. Padahal kalau dari aspek finansial Bang Khomis nggak jauh dengan kita juga kehidupan ekonominya. Mungkin lebih sedikit saja deh karena di ibu kota itu. Tapi kepercayaan umat sudah kembali membaik kepada Al-Wasliah ini. Maka oleh sebab itu kepercayaan publik itu juga yang harus kita inikan. Saya juga kagum nih Bang Agus Marpawan, Bang Agus. Nah, ini juga ada orang kaya dari Malaysia, ada datuknya dari Malaysia itu. Pokoknya kalau untuk bangun sekolah, makanya tak terima bapak sekolahnya. Karena ada datuk dia dari Malaysia, duitnya ringgit, tak berseri juga, mau bangun. Itu maksudnya begitulah. Mudah-mudahan Bu Fatmadi dapat datuk juga macam gitu, ya. Yang dapat datuk yang juga bisa bantu untuk pembangunan madrasah-madrasah kita itu ya. Saya pikir itu yang menjadi renungan bagi kita semua para bapak. Mohonlah bantu saya, jangan cuma saya yang gelisah kalau malam, kita semua harus gelisah untuk kemajuan Wasliah. Itu makanya belakangan kan tokoh-tokoh yang saya lihat arahkan oleh MP untuk memimpin sekolah. Ini Pak Asrul bekas ketua cabang sekarang udah memimpin Ibtidaiyah. Kita buat Bang Asrul Ibtidaiyah diniyah tuh supaya kembali punya ciri Wasliah itu, bahwa tamat dari Wasliah itu mudah-mudahan orang tua tidak akan kecewa mengajarkan, mendidikkan anaknya di lembaga pendidikan kita Al-Wasliah. Kalau perapat janji ini udahlah. Saya tercengang-cengang, saya diundangnya saya penyerahan medali ke sini, undang Bang Sahri. Duduklah kami di musola atau sholat zuhur. Tanya Ustaz Jalal, berapa Ustaz yang tak dibagi medali ini? 150 gitu. 150 gitu kan? Kata ini sekretaris MP, 15 Ustaz, 150 katanya. Saya tanya ulang, 50? Enggak, 150 gitu. Saya pikir seluruh Ustaz Jalal, kan namanya kawanku sekolah Ustaz Jalal nih. Ini canda Jalal, saya pikir kan. Duduklah saya di sini. Waktu itu pakai sofa. Saya serahkan beberapa medali, duduklah saya. Tengok tak siap-siap. Berapanya di Bang semua Bang Sari? 150 ketua kan. 150 ikut olimpiade tingkat nasional, bukan tingkat kabupaten Pak Asrul, tingkat nasional. Ya, semua cabang mata pelajaran. Bahkan ada anaknya saya tengok cabang matematika dapat 2-3 medali. Ada yang satu anak entah berapa mata pelajaran medalinya emas semua tuh. Jadi ternyata kan anak-anak kita di kampung-kampung ini kan banyak juga pintar-pintar ternyata. Bukan anak kisaran, bukan anak buntu panik. Yang jalannya aku tengok lah tadi tuh kan. Macam kolam-kolam ikan sudah. Anak sini. Tapi luar biasa. Nah, oleh sebab itu maka kami berharap semua kita nanti dengan bimbingan 2 orang tokoh kita ini mudah-mudahan akan mendapat pencerahan kita untuk memajukan lembaga pendidikan kita ke arah lebih baik. Pak Irpai di kota dengan Pak Asri luar biasa nih. Pak Irpai itu dulu diragukan orang memimpin aliyah sana.
Kenapa? Karena kan kami pindah dari Sanawiyah dia. Karena tantangan di kota gelap, Palahiyah aja tenggelam, TPI mati, Cokro Aminoto tinggal gedung. Semalam Buya Nahar bilang sama saya, Ananda, kapan-kapan nanti Buya mau bawa Ananda ketemu sama ketua yayasannya itu. Kalau kemarin dia mencari orang untuk bisa dipakai itu katanya. Boleh Buya, saya bilang. Mati, tapi di aliyah kita walaupun tidak bertambah signifikan tetap hidup. Bahkan yang buat saya kagum itu ada Dr. Hadira Pitra. Dr. Hadira Pitra di MTSN. Tapi anaknya itu di Wasliyah Pangkal Titi. Yusrijal, bekas anggota Pengaji Samsudin, sekarang sekretaris Bawaslu Asahan, pernah ketua HMI cabang Kisaran. Anaknya Wasliyah Pangkal Titi. Kalau orang ini mau dengan kemampuan lobi orang itu tokoh, masa nggak bisa anaknya di MTSN, di SMA negeri, SMP negeri? Bisa. Tapi kenapa anaknya Wasliyah Pangkal Titi? Tentu menurut kita ada sesuatu yang mereka lihat dari aliyah kita. Jadi saya bilang kalau aliyah Pangkal Titi itu anaknya sekarang yang masuk tuh bandel-bandel aja bisa tamat, apalagi yang baik-baik, seleksi bagus-bagus. Nah serius, ada jemaah saya udah pening kepalanya nengok, sudah mau kubunuh Ustaz katanya. Siap sholat isya aku tengok menung, dia duduk tak bangkit dari tempat duduk. Itu tanya kenapa Pak Ripin? Kebetulan dia ini menantu yang dulu punya PT Arkako. Ini cucu PT Arkako ini, yang nakal. Udah capek dari sekolah unggulan, tak apa-apa di Medan sana. Dari Islamic Boarding School, tak apa-apa sudah. Pindah SMA 2, udah nggak sekolah 6 bulan. Udah gini aja, masukkan ke Wasliyah Pangkal Titi. Tamat itu Pak, saya bilang. Insya Allah tamat. Tamat. Kecengangnya di anak nih, tamat dari Wasliyah Pangkal Titi, lulus di USU Pak. USU lulus Pak, sekolah udah pening. Sekolah unggulan nggak mampan. SMA 2 itu sekolah hebat apa? Nggak mampan SMA 2, SMA 1 bolo dia. Wasliyah Pangkal Titi kita bisa mula anak itu tamat. Jadi jangan ragu kita dengan kemampuan madrasah kita. Saya sebutkan ini yang bukan untuk apa ya, artinya untuk sharing kita semua. Bahwa ternyata madrasah kita itu unggulan. Hanya kita yang nggak pede kadang-kadang nengok negeri itu sedikit, nengok beka merah mobil orang yang masuk situ udah ciut kita. Padahal paten kita, saya bilang kita nggak paten. Paten lembaga sekolah kita. Buktinya tetap hidup di kota tadi. Pak Asri digempur di mana-mana, masih jalan. Kalau di kecamatan oke aman Pak. Di kota ini Pak setengah mati kita Pak. Udah macam kayak masih bisa bertahan. Wasliyah itu hebat itu. Pak Yudi itu. Habis merepet saya semalam, dibujuknya lah saya pula, baliklah hati saya lagi. Tengok 4 lokal pula cantik sudah dibangunnya kan. Cuma main latih lagi udah. Wah, datang Pak Yudi. Belum datang dia. Udah marah sama dia. Cuma ada nih Kong Yudi katanya. Ini kan ku tengok masuk 4 lokal rehab. Bangunan tuh cantik. Lunak lah, wak ya kan? Ini pula tidak, udah marah cabang sama sekolah tuh pula, tak bangkit-bangkit juga. Besok gitu lagi marah lagi. Dipecat orang tuh lah. Itu yang maksud kita tadi, tak ada keinginan untuk lebih baik. Jadi maksud saya, berpaculah para bapak. Semua kita punya ciri khas, dan saya mau Bang Tamrin, Bang Jamil mohon titip ajarkan kepada guru-guru kami. Saya mau madrasah kita ini itu seperti bisnis Prancis itu. Bapak makan Kentucky di Bogor sama makan Kentucky di Sungai Kepayang Pak. Kalau sama-sama Kentucky rasanya sama Pak. Kita makan Dunkin Donat di Medan sama Dunkin Donat di Jayapura Papua rasanya sama Pak. Kenapa? Karena dia diracik dengan resep yang sama, SOP buatnya sama, sehingga hasilnya sama. Kami kepingin, saya mimpi semua sekolah kita ini itu racikannya sama, sehingga dimanapun disebut hasilnya pasti sama. Maka saya mohon maaf ibu bapak, kepala sekolah, jangan cuma anggap anak bapak ibu itu yang bapak ibu bolo itu aja. Bang Agus berapa murid? 800. Iya murid Bang Agus. Tapi murid Wasliyah Seasahan adalah murid Bang Agus juga, murid Bang Sahri juga, murid kita semua. Kenapa? Karena itulah lembaga pendidikan kita, tak parsial, terpisah-pisah, tapi sebetulnya kita integral semua. Maka menurut kami nggak apa-apa nama Pak Haji Budi, Pak Haji Samsudin ini kan itu tokoh pendidikan, itu boleh aja Bapak cantumkan, nama saya boleh cantumkan di dalam itu brosur sekolah. Gurunya siapa? Haji Samsudin MM. Orang dinas semua iya pula Haji Samsudin pensiun di Wasliyah, dia mengajar kata orang kan. Nah kan memang mengajar di Wasliyah karena dia kan MP. Macam tak tahu Bapak Ibu membuat visi misi. Jangan lagi ada visi misi sekolah bersalahan. Saya turun ke sekolah nengok visi misi pening kepala wae kan. Nah itu
yang lalu lah. 2023 tidak ada lagi visi misi sekolah yang tidak ikut standar. Bapak Ibu harus pandai buat visi misi sekolah. Pak Haji Samsudin ahlinya itu nanti. Tanya beliau, panggil ke sekolah. Cuma pulang kasihlah pengganti minyaknya. Panggil ke sekolah. Suruh perbaiki apa tuh? Apa namanya visi misi, banyak bang visi misi sekolah nih. Saya kan dosen. Saya kan ngerti. Visi misi itu penting. Kenapa? Itu perencanaan kita. Raison d'être kata orang-orang Prancis sana. Itu cara kita memandang. Kalau visi salah, gimana misinya bisa betul? Itu maksud saya. Jadi visi misinya bolo semua. Itu nanti Bang Haji Samsudin. Masukkan namanya nggak apa-apa. Masukkan nama tokoh-tokoh kita. Pak Haji dan Lubis masukkan. Pak Sahri masuk, nggak apa-apa. Artinya semua kita. Karena kalau ditanya saya berapa sih sosialisasi, saya kan pasti menjawab 7.000 orang. 7.000 itu siapa? Ya murid Pak Sahri, murid Pak Agus, murid Bu Fatma. Kan murid kita semua. Maka oleh sebab itu kita saling dukung dulu semua. Kemajuan apapun saling dukung. Dan mohon maaf, jangan cuma Bapak Ibu kepala sekolah banyak duduk di kantornya. Sesekali datang, minta juga teh manis ke kepala sekolah waslia lain. Berkunjung dari Sungai Payang ke Buntu Panin Sial Mariati, datang kemari jumpa Pak Sahri. Cemana bisa Pak Sahri 150 orang dapat medali Olimpiade? Itu kan perlu datang ke sini. Alia, baik-baik datang ke Pak Adlan. Gimana caranya ketua? 1 hari buka, sudah tutup pendaftaran. Pak Asrol, apalagi siapa yang Pak Sahrial, datang ke Pak Haji Agus. Gimana Ji? Haji 1 hari buka, tutup. Padahal Haji Agus sudah gelisah kalau cerita-cerita sama saya, mati lah kita nih ketua. SD negeri dikasih orang tuh baju, dikasih orang tuh duit 200.000 katanya. Habis lah kok ini putus lah kita kan. Ternyata enggak juga. Karena sudah ditengok orang hasilnya dari sekolah kita bagus. Tamat dari SD pula, tamat dari Hidayah, sudah bisa berdoa, sudah bisa imam sholat. Apa lagi? Ada pula dibikin mengaji harus pula pakai manasik haji pula. Omong-omong dari sana kan kemarin suka dia menengok manasik haji keluar. Itu bagus. Sama dengan Bu di Mandugi Bu Mala. Awal-awal Bu Mala di sana kan orang kan ragu, perempuan pula menggantikan laki-laki. Gimana ceritanya? Sekarang tengoklah Mandugi. Saya bangga, ada yang ngomong sama saya datang tokoh, Ustaz katanya. Wasliah sekarang nih Ustaz. Hebat katanya. Kenapa Bapak bilang gitu? Aku kan berjalan kemana-mana, kebetulan ini tokoh. Tak ada lagi ku tengok sekolah wasliah yang rupa kayak dulu. Betul Pak. Berjalan lagi, tak ada lagi yang buruk rupa sekolah wasliah kita di mana-mana. Semua sudah cantik, berpoles, rapi. Tinggal bagaimana kita menjaga kualitasnya supaya ke depan lulusannya semakin lebih baik. Jadi itulah kami anggap semacam pengantar, karena tadi malam Bang Tamrin minta kepada kami menyampaikan keinginan-keinginan dari PD sehingga mereka bisa menerjemahkan nanti di dalam Bintek yang kita lakukan ini. Selamat mengikuti Bintek para Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kami mengucap terima kasih kepada Pak Sahri sebagai tuan rumah. Saya Pak Sahri tak bisa ucapkan dengan kata-kata ini. Di saat saya biasa terdesak, lagi pusing, tak ada solusi, dia bisa kadang-kadang selalu jadi solusi. Saya minta aplaus dulu. Ini Binteknya saya minta tunda. Kayaknya habis aja lah Bung Udin, habis kegiatan Uhud aja lah Bung Udin. Pening juga kita nih Bung Udin. Karena kan kami yang tahu nih hilal-hilal ini sekarang kan. Dulu kan kita cuma yang besar-besar zaman-zaman dulu kan dia pawai karnaval itu aja sama malam resepsi. Ini sekarang nih banyak kali saya bilang sunat masal laporannya 20 juta ketua katanya, sunat masal sama bantuan sosial 20 juta. Pengalaman kami pawai karnaval itu aja nanti sama resepsi itu 50 juta. Pengalaman tiap tahun. Ini belum cerita kenaikan BBM sekarang ya. Udah 70 juta itu Jamal bilang. Jadi Bintek itu cuma ini saya bilang. Tunda dulu lah Bintek itu saya bilang. Nanti habis apa Bintek ternyata Bang Sari nggak bisa ditunda ketua. Udah kami liburkan murid kami. Harus lanjut ini kan. Maka udah lanjut pula kata Pak Sari, lanjut kita saya bilang. Akhirnya kita negosiasikan dan segala macam dan ternyata insya Allah kecil-kecil itu ada. Jadi mudah-mudahan lah acara ini bisa bisa berhasil dan saya menganggap inilah kegiatan kunci kita. Maka saya selalu bilang, HUT kali ini kegiatan saya minta panitia dibagi 3 macam. Pertama kegiatan konsolidasi internal, yang kedua kegiatan bakti sosial, yang ketiga kegiatan syiar dakwah. Kegiatan bakti sosial sudah kita lakukan.
Itu kegiatan khitan massal dan bantuan sembako untuk anak yatim dan fakir miskin. Jumlahnya 92 untuk fakir miskin dan anak yatim. Yang dikhitan jumlahnya 30. Tahun depan saya minta dibenahi lagi untuk khitan massal tahun depan tidak hanya dikhitan di upah-upah. Saya minta pakai khatmil Quran dan panitianya digilir ke tiap sekolah. Tahun depan silahkan lapor di sekolah mana mau kita buat untuk khatmil Quran dan khitan massalnya itu. Jadi kita buat khatmil Quran dulu, kemudian kita arak balik tadi sama anak-anak tadi dengan hadroh keliling kampung tuh di mana tempat kita buat, baru balik ke tempat baru kita potong. Ya, jadi kita buat yang akan datang khatmil Quran. Jadi nanti yang khataman mana? Tentu Bapak Ibu lah, murid-muridnya mungkin mau khataman. Di situ kita buat khatam Qurannya sekaligus sunat. Karena dulu kan umat kita bilang tak disurat kalau tak khatam Quran. Nah itu dia. Jadi itu. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan konsolidasi internal inilah dia. Bintek aset wakaf, bintek kurikulum diniyah kita. Jadi ini penguatan internal kita. Sehingga kita tidak hanya show keluar, ya, bantu orang di eksternal, tapi kita juga ingin membantu kita sendiri dengan menambah pengetahuan internal kita. Yang ketiga, itu syiar dan dakwah. Itulah makanya besok ada pawai karnaval pendidikan. Mohon bapak-bapak kami menyusahkan kembali karena memberangkatkan murid pasti susah bapak-bapak mikirkannya itu. Tapi Bang Tamrin sudah tahunya caranya macam mana bapak-bapak tidak susah untuk memberangkatkan siswa-siswa tadi untuk mengikuti pawai karnaval pendidikan di kota nanti. Karena itu menjadi salah satu show wasliyah. Karena Muhammadiyah semalam mau ikut muktamar juga buat jalan santai dan jumlahnya nggak banyak juga. Kalau wasliyah sahan biasanya 5.000 orang pecah Pak. Maka oleh sebab itu ya akan kita coba lah 5.000-an orang ke 6.000 orang untuk pawai karnaval di hari Kamis tanggal 1 Desember yang akan datang. Kemudian malam puncak tanggal 3-nya kami undang Bapak Ibu datang malam Ahad langsung para kepala sekolah, para ketua cabang di Hotel Sakti Garden. Kita ambil hotel yang agak paling bonafit di Kota Kisaran. Kita buat di Sakti Garden biar agak nyaman karena kita cuma batasi nanti peserta yang hadir hanya maksimal di 300 orang saja supaya lebih khusyuk kita dengarkan bimbingan arahan dari ketua wilayah dan dari pidato khutbah dari pengurus besar. Saya pikir itu Bapak dan saudara sekalian, terima kasih kepada segenap tuan rumah, kehadiran Bapak dan Ibu, terutama juga kepada majelis pendidikan yang sudah berupaya untuk memaksimalkan kegiatan kali ini, dan Bang Udin dan Kamal. Bang Udin ini sampai tak ngantor-ngantor dia ke Pulau Rais sana dibuat urusan wasliyah nih. Kemarin permisi dia kena wali hakim, tak wali hakim pun tak datang dia itu. Kalau wali hakim kan tak bisa nikah kalau tak datang dia, karena wali hakim itu kuat. Kalau tak datang dia ke Pulau Rakyat tak jadi nikah orang tua, makanya dia harus pulang ke sana. Habis itu tak ngantor-ngantor buat kegiatan wasliyah ini. Jadi tolonglah kita bantu dan kami terima kasih ya. Ini ada peningkatan Pak Udin. Setelah bertahun-tahun kali ini iuran untuk HUT paling banyak nih. Kalau nggak salah kata Kamul sudah 30 juta semalam. Jadi mencari-cari 40 juta kan nggak malah peninggal. Kalau dulu cuma 12-13 juta ya setahun-tahun sebelumnya itu bisa terkumpul. Tahun ini luar biasa. Saya ucap terima kasih aplaus untuk kita semua. Tahun ini sudah 30 juta. Jadi memang begitu Ustadz ketua panitianya lain rupanya kan. Doanya bagus. Baik, saya pikir itu dulu Bapak dan saudara sekalian. Akhirnya hari ini Senin tanggal 28 November 2022 pada pukul 10:57 kita buka acara Bintek kurikulum diniyah wasliyah dan Bintek pengelolaan aset wakaf wasliyah dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu acara kita yang terakhir yaitu doa yang akan dibawakan atau diimami oleh Ustadz Zulkarnain, sekretaris pengurus cabang Al-Jamiatul Wasliyah Seikepayang. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai membaca doa,
Marilah kita hadiahkan sepaling Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hakikatnya seluruh perjuangan kita adalah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pada hari ini kami tadahkan tangan kami ya Allah. Kami yakin tangan ini tidak layak kami tadahkan di hadapan-Mu. Kami yakin ya Allah, tangan ini tidak layak kami tadahkan di hadapan-Mu. Tetapi tidak ada yang lain tempat kami meminta, tidak ada yang lain tempat kami memohon pertolongan, hanya kepada-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, berikan keberkahan kepada acara kami pada hari ini. Luruskan niat perjuangan kami ya Allah. Istiqamahkan perjuangan kami dalam iman dan Islam ya Allah. Istiqamahkan perjuangan kami, teguhkan keimanan kami ya Allah. Luruskan cita-cita kami ya Allah, untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada agama, mampu menjadi penerang jalan untuk seluruh umat. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, apapun majlis-majlis yang kami laksanakan, baik pada hari ini ataupun ke depannya, kami memohon keberkahan-Mu ya Allah. Dan kami berkumpul pada hari ini pada BIMTEK kurikulum madrasah diniyah dan pengelolaan aset al-jama'iyatul wasliyah. Ini niat tulus dan ikhlas kami ya Allah. Kami memohon kepada-Mu, berikan kemudahan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami meminta, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah, terakhir kami minta, istiqamahkan hati kami, istiqamahkan perjuangan kami, jadikan setiap langkah kami langkah jihad memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.